Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adik-adik. Ya, untuk adik-adik semuanya yang pejuang UTBK atau pejuang kampus, ya, kakak akan coba membahas di sini belajar bersama materinya yaitu TPS kuantitatif ya. Untuk persiapan ujian SNBT UTBK di tahun 2023 ini. Sekarang adik-adik ya paket 6. Nah, sekarang paket 6 adik-adik bisa cek di deskripsi video saya untuk paket 1 sampai 5 ya. Nah, mengenai soalnya mungkin boleh juga download di deskripsi video saya ya. Oke. Kita lanjut, tapi jangan lupa adik-adik ya, komentar dan like-nya. Paling tidak ya subscribe lah sedikit. Karena itu mungkin tidak mengurangi pahala adik-adik ya. Saya langsung saja nomor 1. Coba-coba kita bahas. Misalkan X, Y, dan Z. Ini harusnya Z ya adik-adik. Ada kesalahan sedikit. Menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan 2X kurang Y tambah 5Z sama dengan 15. Berapakah nilai Y? Oke, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, 1 X tambah Y 3, 2X kurang Z sama dengan min 1. Oke, mengenai opsinya mungkin bisa adik-adik cek sendiri ya. Dan dihafal kalau bisa opsi-opsi yang begini supaya tidak lari lagi atau capek lagi melihat opsi di saat soal kalian berhadapan ya. Nah, langsung saja kita uji ya. Pertama 1. Oke, pertama 1. Saya ulangi dulu. 1. Katanya X tambah Y ya sama dengan 3. Nah, sekarang mungkin saya pindahkan untuk mencari si Y kan katanya. Berarti dari sini bisa saya dapat X itu sama dengan 3 dikurang Y. Saya ganti di sini ya. 2X dikurang ya, dikurang berapa itu? Y tambah 5Z ya sama dengan 15. Nah, sekarang saya ganti X-nya 2 dalam kurung 3 kurang Y ditambah 5Z. Oke, ini plus ya. Sama dengan 15. Saya kali masuk 6 kurang kali masuk lagi 2Y dikurang lagi Y ditambah 5Z sama dengan 15. Oke, ini menjadi minus 3Y ditambah 5Z sama dengan 15 dikurang 6 dapat 11. Bukan ya, bukan 11, tapi dia 9. Ya, 9. Nah, untuk mencari si Y ini tidak bisa ya adik-adik. Kenapa? Karena masih mengandung variabel Z. Jadi tidak bisa dia. Kita ambil lagi persamaan kedua. Ya, artinya satu saja tidak cukup. Yang kedua 2X ya dikurang Z sama dengan min 1. Oke, dari sini saya ubah menjadi ya X sama dengan ya min 1 ditambah Z baru bagi 2. Oke. Saya substitusikan lagi ke pertanyaannya, ke pernyataannya. Oke, yang diketahui coba 2 dalam kurung ya. Atau begini saja. Dari sini mungkin saya hapus dulu karena kebetulan yang diketahui juga itu kan 2X ya. Dari sini dulu ya, dari 2 ya, 2X kurang Z kan sama dengan min 1 ya. Oke, dari sini diperoleh 2X sama dengan Z kurang 1. Nah, saya ubah 2Z-nya ya. Di soal kan 2X kurang Y tambah 5Z itu kan dia 15 ya. 2X-nya menjadi Z kurang 1 ya kurang Y tambah 5Z sama dengan 15.
Nah, dari sini adik-adik itu masih ada lagi nilai Z-nya ya, atau 6Z kurang Y sama dengan 16. Oke. Ini lagi adik-adik tidak bisa mencari nilai Z ya. Kenapa? Karena masih ada tidak bisa mencari nilai Y ya. Karena masih ada variabel Z. Oke. Jadi tidak 2 juga tidak cukup. Nah, sekarang kita hubungkan antara 1 dengan 2. Oke. Karena tidak bisa saya hubungkan. Nah, dari 2 persamaan tadi saya buat menjadi seperti ini adik-adik ya. Nah, sekarang kita hubungkan. Dari persamaan 1 dan 2 atau begini 1 dan 2. Caranya min 3Y tambah 5Z dia kan 9. Ini saya negatifkan ya menjadi minus Z dulu, ini negatif karena kebetulan sama. Ditambah dengan 6Z sama dengan 16. Berarti saya samakan dulu ya. Berarti ini kali 6, ini kali 5. Oke, nah akan didapat berapa di sini? Minus 18 kan? Minus 18Y ditambah 30Z sama dengan 9 kali 6, 54. Yang satunya 5Y minus 5Y ya ditambah dengan 30Z ya sama dengan 5 kali 16 atau 16 kali 5. 6 kali 5 30, 03, 5, 8, 80. Nah, kemudian saya kurangi ya. Setelah saya kurangi, yang ini bisa coret. Oke. Yang ini menjadi min 18 dikurang min 5 itu diperoleh minus 13Y. Ya, sama dengan minus 54 dikurang 80 berarti minus ya, atau saya kurang kebalik saja. Oke, kalau kurang kebalik 80 dikurangi 54 ya. 80 54. Saya kurangi 6. Coret sisa 7 2 ya. 2 6. Oke, kalau dari sini diperoleh Y-nya adalah 2 ya. Nah, kalau begitu, gabungan antara 1 dan 2, adik-adik itu bisa didapat. Ya, dan jawabannya adalah C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 2. Oke, dari soal nomor 2 ini saya bacakan, jika N sama dengan ya, himpunannya 1, 2, 3 dan B himpunannya PQR. Maka himpunan pasangan berurutan 1P 2Q menyatakan. Oke. Begini ya, kayaknya dia ini fungsinya berbeda-beda nanti ya. Fungsi dari NKB juga relatif dari NKB. Kayak ini tidak masuk ya. Kan nggak mungkin juga NKB baru lagi NKB ya, kan nggak mungkin. Oke, bisa juga ya karena atau saya cek dulu dari 1 KP baru 2 KQ. Oh, bisa juga ya. Coba atau saya hilangkan dulu ini. Kita uji dulu yang B. Relasi dari NKB tetapi bukan fungsi dari NKB. Ini sebenarnya kan yang dia fungsi ya. Fungsi dari NKB. Oke. Fungsi dari B ke N ini tidak masuk karena dia dulunya adalah dahulukan yang B ya. Dahulukan yang N bukan yang B. Maka jawaban C salah. Relasi dari B ke N tetapi bukan fungsi dari B ke N. Oke, saya cek dulu relasi dari B ke N. Kenapa dia dahulukan B ya? Berarti ini salah juga ya. Harusnya dahulukan N. Bukan relasi dari N ke B. Cek dulu, bukan relasi ya. Sebenarnya ini kan semuanya yang berbentuk seperti ini semuanya adalah relasi ya, dan bukan relasi dari B ke N ya. Ini juga kan relasi, dia berarti salah. Nah, mungkin dari dua opsi A dan B saya cek baik-baik dulu. Fungsi dari N ke B ya, juga relatif dari N ke B. Oke.
Nah, sekarang yang B, relasi dari N ke B, tetapi bukan fungsi dari N ke B. Di sini ini juga sebenarnya fungsi ya, karena memiliki pemetakan 1. Cuman permasalahannya di sini, 3-nya kok nggak masuk ya, karena pengertian fungsi itu kan harus 3 ini memiliki pasangan di B. Berarti yang B adalah salah. Berarti jawaban tepat adalah alfa ya. Oke, semoga bisa dipahami ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut. Nomor 3. Pertidaksamaan dengan daerah di arsir di bawah ini merupakan himpunan penyelesaian dari, oke, jadi arsirannya ini ya. Nah, mungkin kita cek saja dulu mengenai opsinya. Jadi kalau dapat soal adik-adik fungsi ya, kalau bisa jangan di skip lah. Ya, karena ini lumayan mudah untuk mengerjakannya ya. Caranya begini. Coba lihat sumbunya dulu, koordinat titiknya dulu. Atau sumbu, ini kan sumbu X ya. Nah, ini sumbu Y. Nah, perhatikan di sumbu X, dia kan di atas. Ya, kalau dia di atas berarti Y-nya garis, berarti Y-nya lebih besar 0. Cari saja Y-nya lebih besar 0. Oke, masuk ini. Masuk ya. Ini juga masuk. Ah, ini tidak masuk. Oke. Berarti sisa 2. Lihat lagi dia si X-nya ya, karena dia berada di sebelah kiri, berarti kan kurang dari 0. Berarti jawabannya ini mah. Langsung dapat. B jawabannya. Oke, jadi si ini salah. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik untuk menguji kalau dapat soal seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nomor berapa lagi? Nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Angka di dalam segi 6 dibentuk dari bilangan di luar menggunakan pola aritmetika. Jika pola kedua dibentuk tersebut identik, ya, jika pola kedua bentuk tersebut identik, maka nilai P adalah mungkin kekecilan ya. Ini sebenarnya 8 ya. 8, 2, 4, 40. Ini 9, ini 6, ini 5, ini P. Nah, pertanyaannya berapa nilai P ya? Polanya begini. 8 ditambahkan dengan 2, kemudian dikalikan dengan 4. Maka ini diperoleh 40. Berarti yang ini 9 ditambah 6, kemudian dikalikan dengan 5. Nah, ini dapat 9 tambah 6, 15 ya. 15 dikali 5, itu didapat 75. 75 ya. Oke. Nah, maka jawabannya apa? Maaf, ada sedikit kesalahan. Jawabannya adalah C ya. Jawabannya. Oke. Sedikit lagi mungkin satu soal dalam pembahasan video kali ini. Jangan lupa like-nya ya adik-adik ya, komentar dan subscribe-nya ya. Oke, nomor terakhir di pembahasan video kita kali ini. Oke, sekarang terakhir nomornya nomor 5 ya. 2 buah garis sejajar dipotong oleh 2 garis berbeda yang tidak sejajar seperti pada gambar berikut ini. Berapakah nilai Z derajat? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. X sama dengan 105 derajat, Y sama dengan 40 derajat. Oke, caranya mungkin saya gambar keluarkan dulu ya bentuk derajatnya itu ya. Saya gambar keluarkan, anggap di sini. Oke. Oke, maaf ada kesalahan sedikit. Saya kesini lagi sedikit ya. Oke, ini sebenarnya saya di bawah ya sedikit. Saya ulangi. Ya, di bawah sedikit. Ya. Oke, anggap seperti ini. Nah, di sini kan saya ambil dulu yang pertama ya. Yang pertama, kalau X derajatnya adalah 105 derajat. Berarti di sini ya 105 derajat.
Berarti penjumlahannya yang di sini kan ya, oke, nggak usah tulis dulu. Ini si Z. Berarti di sini adalah 75 derajat. Nah, karena di sini ini kan besarnya 105 ya. Sedangkan di sini 75, kalau misalnya ini anggap A, di sini B, maka si Z itu kan berapa dia? 75 ditambah B. Sedangkan lagi A ditambah B, ya, berapa dia? Kalau misalkan di sini kan memang A itu kan 40, tapi kita hilangkan dulu ya. Kita ambil dulu yang A. A tambah B dia kan berapa? 75 ya, 105 ya. Maka untuk mencari B saja, karena kita substitusikan ke sini nanti, maka ini dia 105 dulu. 105. Maka mencari si B itu, dia kan 105 ya, dikurangi lagi dengan si A. Berarti si Z itu menjadi 75 ditambah 105 dikurangi A. Oke, ini tidak bisa diketahui ya di Z-nya ya, karena masih ada variabel A atau belum diketahui sudut A itu. Oke, paham ya teman-teman, adik-adik? Nah, sekarang saya ambil yang kedua. Yang kedua bagaimana? Mungkin saya gambarkan lagi model bentuknya. Oke, yang kedua saja atau saja ini ya. Yang kedua saja. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya di sini 40 derajat, oke. Maka besar ini ke sini berapa? Nah, besar ini ke sini itu kan dia kalau 40 dari sini ke sini berapa ya? 140 kan? Nah, dari sini Z juga kan bisa diketahui ya. Oke. Maka kalau dia duanya untuk Y sama dengan 40, maka diketahui Z-nya adalah 180 dikurang 40. Didapat 140 karena dia kan lurus. Ya, lurus. Z itu kan sama dengan 140 ini ya. Berarti pernyataan 2 saja cukup ya. Oke, atau jawabannya adalah B ya. Nah, tapi bagaimana dengan kedua-duanya? Oke, jadi kalau misalnya saya anggap tadi ini si A adalah si Y, juga bisa diketahui ya kalau si A ini juga dia 140 kan? Oke, yang mana yang lebih utama ya? Yang mana yang lebih utama? Harus diutamakan dulu kedua-duanya apa? Masing-masing dulu ya. Harus utamakan dulu masing-masing. Nah, karena di sini kedua saja memenuhi ya sebelum kedua-duanya, maka jawaban yang tepat adalah bravo. Nah, ya seperti itu teman-teman, adik-adik ya. Oke. Kita lanjut ya, atau kita selesai sudah sampai di sini, saya lupa ya. Nah, jangan lupa like-nya ya, komentar dan subscribe-nya ya, adik-adik. Saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.